Halo teman-teman, kembali lagi di biasa Pangeran masih dicoba ngobrol. Pertama kali ada perempuan di sini. Kenalin dulu, kakak siapa? Hai, perkenalkan nama saya Carolina Angelia. Jadi lu cewek pertama yang ada di YouTube gua yang dicoba ngobrol ini kan? Widih, thank you. Iya, pertama kali. Terus pertama kali seniat ini pakai kemeja. Oh gitu, emang biasanya nggak pakai kemeja? Biasanya gua kaosan, Oh, gitu. ngedatengin rumah siapa gitu. Oke, terakhir. Jadi ini terniat, terbudget ya, ada yang dibeli. Oke. Iya. Kak Olin ini jadi gini guys, kita sama ya, Vkom ya kak. Iya, betul. Kakak ini satu kampus. juga PR, Public Relation, karena gue juga ilmu komunikasi, jadi mengajak kakak ini. Emang buat gue sih kak lu cukup persuasif. Widih. Iya, jadi kalau ngomong tuh tidak menimbulkan intrik, Oke. cenderung tidak apa sih istilahnya, tidak gibah. Padahal aslinya iya. Enggak juga loh. Lebih senang membicarakan fakta dong. Oh ya. Tapi fakta kalau nggak ditanya. Kalau faktanya agak jelek, kita tetap dibicarakan. Oh, tetap dibicara. Ya, jadi gue tuh kak di Coba Ngobrol ini biasanya nanya-nanya perspektif, Oke. latar belakang kehidupan secara menyeluruh ya. Latar belakang kayak mungkin ada traumatik, mungkin ada kesan yang gimana. Boleh. Ya, nanti kak Olin ini, lu sekarang udah maksudnya kerja di media kan kayak Iya, sebuah bisa media. dibilang digital advertising sih. Digital advertising. Mungkin banyak yang nggak tahu kak. Itu digital advertising itu kayak perusahaan periklanan tapi di bidang digital, jadi kayak sosial media, lebih ke situ. Jatuhnya promosi dong. Ya, kita bantuin perusahaan-perusahaan lain kayak agency sih. Oh, agency. Bantuin perusahaan-perusahaan lain untuk ngembangin marketingnya mereka gitu. Kalau dibilang lu apa sih, induk perusahaan bukan? Induk perusahaan itu bukan. Oh, bukan. Oh. Tapi ada sebetulnya- kerjasama sama. Ya, jadi satu perusahaan agency ini mereka punya lagi cabang-cabangnya gitu sebetulnya. Nah, gue di bagian salah satu cabang. Oh, di bagian salah satu cabang di Jakarta. Jakarta Pusat. Kenapa orang-orang harus kerja ke Jakarta kak? Oh, itu Selalu jadi kiblat dan tujuan. bener sih, bener-bener. Kenapa? Mungkin karena kan itu ibu kota kan, sebelum dipindahin ke Kalimantan ya. Ya masih wacana juga sih. Dan itu banyak banget perusahaan-perusahaan di Jakarta yang otomatis butuh banyak tenaga kerja dong. Oh iya. Makanya orang-orang berlomba-lomba lah nyari pekerjaan karena mereka pikir kalau di kayak kampung-kampung di Daerah-daerah. desa-desa itu kayaknya agak susah, paling terbatas di pertanian, perkebunan gitu-gitu doang kan. Ya mungkin Sedangkan- karena lapangan kerja juga kecil. Iya, Atau benar. UMR yang besar. Nah, itu bisa jadi itu salah satunya mungkin, atau Iya. yang pertama mungkin ya, yang jadi prioritas pertama. Udah lama kak di advertising apa tadi? Digital Advertising. Dari sebelum lulus kuliah bahkan. Gokil. Pertama dari freelance dulu kan. Akhirnya jadi, akhirnya naik ke ini karyawan tetap. Mungkin Anda sudah dilirik sebelum lu pas masih kuliah juga udah sepertinya ini atas kerjanya bagus, makanya dipilih. Ya Mungkin dan itu udah pasti sih jalannya Tuhan juga sih. Itu gue gak bisa pungkiri. Udah cukup inilah, maksudnya lu cukup tahu kondisi kantor gimana, ya kan? Karena udah lama juga kan. Dan itu emang gue bagian dari, jadi ngomong gue gak apa-apa ya. Haji mumpung. Selalu aja ya. Apa? Enggak, kita ngomong gue juga gak Oh, apa-apa, oke. aja ya. Jadi tuh kalau di perusahaan yang ini tuh karena bagian skripsi ngambil judulnya juga di perusahaan ini. Oh. Jadi mau nggak mau kan pertama tuh awalnya karena keterpaksaan nih bikin skripsi kan. Jadi cari tahu tuh informasi tentang perusahaan ini. Lama-lama kok jadi nyaman. Karena lebih tahu lagi, jadi Bener-bener. lebih betah gitu sih. Jadi lebih in lah ya, lebih gua ada jiwa di kesini juga. Iya, tapi yang paling penting itu sebenarnya lingkungan kerjanya sih. Lingkungan kerjanya, kita punya rekan kerja yang saling support nggak nih sama lain. Karena itu yang paling penting bikin kita betah sama nyaman di kerjaan. Istilahnya sehat nggak ya? Gitu. Gitu. Oh, oke. Dan ada progres kerjanya nggak, peningkatan atau enggak gitu. Kebetulan sih kak, gue juga sedang mau masuk skripsi. Yes, mantap, semangat pangeran. Mudah-mudahan lancar. Maksudnya mau masuk skripsi itu memang gue nggak tahu sih kak. Emang harus ke satu instansi gitu ya? Maksudnya untuk ngambil skripsi judulnya? Oh iya. Karena kita kan sama nih latar Media. belakangnya kan. Komunikasi. Memang harus ke Oh, satu gitu. instansi atau perusahaan gitu ya. Berarti bisa dibilang Carolina Angelina
Angelia, seorang wanita karir. Lu nyaman dibilang itu? Iya, sampai sejauh ini nyaman. Oh, wanita karir, oke. Karena kan terkadang kita ada stigma atau stereotip wanita tuh lemah. Oke. Kita sebagai rusuk laki-laki, kita hanya menopang, membantu, mendukung. Gitu. Itu dia sering sih, nggak dipungkiri itu banyak. Tapi gue nggak setuju. Oh, lu nggak setuju? Oke. Itu karena menurut gue ya, gue sendiri pun kerja tuh itu gue bisa gitu ngelakuin hal itu sendiri, nggak butuh harus ada sosok yang lain gitu. Ya, atau lu bertahan di belakang seseorang gitu ya untuk mendapat. Iya. Karena ya kan yang gue bilang tadi tuh, gue juga kerja dari sebelum lulus kan. Iya. Jadi gue udah tahu tuh struggle itu di mana aja. Terus apa sih namanya yang bikin kita bisa terus bertahan atau tetap dikasih untuk wadah kerja di situ kan. Bisa aja nih kalau nggak bagus kerjanya lu dipecat atau apa gitu kan. Ini puji Tuhan gue ada perkembangan, ya berarti kan memang dari usaha gue bisa ngelakuin hal itu. Dan lu juga cukup kompeten untuk di situ, berkompeten. Iya, puji Tuhan ya. Sebenarnya kalau kerjaan tuh lebih penting lu harus punya tanggung jawab sih. Oh, tanggung jawab. Dan konsisten ngelakuinnya. Jadi kalau lu misalnya di awal bergumbu-gumbu karena baru kerja kan biasanya orang vibes kalau baru kerja. Betul kan sekali. Menggebu-gebu, pakaian rapi, wangi segala. Datang paling cepat. Yes, gitu kan. Lakuin semua, bahkan mungkin akan ada yang nanya gitu. Gue ngerjain apa lagi ya? Tolong lu kasih gue kerjaan, mungkin kan, kalau misalkan dia gabut, namanya awal-awal kerja. Tapi kalau lu cuma ngelakuin di awal, terus continue-nya lu nggak ngelakuin kayak gitu lagi, ya bisa jadi kan atasan pasti ngeliat dong. Ya, maksudnya ini orang musiman ya. Iya. Ini cuman mau cari nama. Di awalnya doang, atau mungkin yang bisa dibilang penjilat kali ya, bahasa kasarnya sekarang itu. Terlalu ngelihat saya harus bagus di mata bos saya. Dan puji Tuhan kalau atasan gue sendiri, mereka tuh lebih ke objektif. Walaupun misalkan nih dalam hubungan pertemanan kan ada ya, maksudnya atasan emang lebih nyaman atau lebih deketnya sama karyawan yang mana nih, ada kan kayak gitu. Cuma untungnya atasan gue ini nggak menggabungkan antara hubungan pertemanan sama kerja. Oh, kerja tuh kerja. Jadi walaupun dia lebih nyaman nih kalau hubungan temenannya sama si A, tapi kalau dia lihat kerjaan si B yang lebih bagus, tetap si B yang akan dipromot gitu. Bisa begitu ya? Itu sih yang makanya bikin gue bertahan juga sampai sekarang di sini, karena gitu dinilainya adil gitu. Padahal tuh kan sekarang tuh udah ada fenomena gini. Cewek tuh ada yang apa sih istilahnya? Sugar daddy. Oke. Atau gue sambil minum dulu ya, ini agak-agak berat kayaknya. Terus? Atau dia mungkin setiap hari tiktokan, dapat adsense dari situ. Maksudnya ternyata dia hidup dari situ. Pandangan lo gimana, Pak? Kalau gue sih ya, menurut gue respect juga sih. Justru hebat loh. Nggak hebat sih, lebih ke mungkin nggak mau capek kali ya. Sebetulnya sih kalau untuk kita mendapatkan rezeki itu kan beda-beda caranya ya. Ada yang memang harus lu butuh kerja keras biar lu bisa menghasilkan. Ada yang modal butuking. Iya, tapi ada juga yang memang udah mungkin di jalannya lu cuma istilahnya passion sih. Kalau ternyata lu punya passion nih di bidang entertain, atau lu cuma enggak maksud gua tuh dia di bikin akun. Dia tuh menjadi FWB. Seseorang pejabat gitu. Jadi ya kan maksudnya pasti ada biaya hidup yang ditopang juga dari seseorang. Iya. Dengan tidak bekerja. Biasanya kita kalau bukan kita ya, maksudnya seseorang nih kalau biar bisa dilirik oleh yang seperti itu, pasti kan dia harus punya media sosial atau punya pergaulan yang lebih luas. Popularitas. Kan? Yes, itu dia maksudku. Jadi itu dia, kalau memang ternyata dia itu walaupun nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja misalnya, tapi dia punya popularitas yang banyak dan cantik. Nah yes, dan dia juga lingkungannya memang yang high class, bisa jadi. Dan pamer aurat. Dia gitu, karena ya nggak dipungkiri dong, laki-laki apa coba yang pertama dilihat? Pasti kan dari fisik. Oh enggak, gue kalau ngeliat cewek dari harta orang tuh. Oke. Tapi lu sebelum tahu dia hartanya banyak apa enggak, pasti kan lihat dari ketemu kan awal lihat. Iya, first impression sih. Iya. Maksudnya ya cantik atau enggak. Tapi kalau gue tahu dia tidak cantik dan hartanya banyak, mungkin ada kemungkinan juga gue dekat. Itu option keduanya lah ya gitu ya. Iya. Itu sih, jadi kalau menurut gue ya gue nggak mau ngurusin ini orang tapi prinsip orang. Cuma kalau gue memang tadi di awal udah bilang gue setuju kalau gue dibilang wanita karir.
Oke. Karena memang gue di situ passion gue gitu, gue suka untuk menghasilkan, untuk produktif. Dengan kerja keras gitu ya. Jadi gue ngerasa bangga kalau gue bisa menghasilkan karena hasil kerja keras gue, bukan karena ditopang oleh orang lain. Dan fenomena tadi itu kan yang istilahnya jadi inian sugar daddy atau simpanan siapa gitu kan. Itu nggak cuman di umur-umur gua ada kenal SMP. Iya, benar. Sama DPRD. Benar-benar. Kelas 3. Tapi itu enggak apa sih namanya? Nggak semua nggak heran cewek. lagi. Enggak Oh, heran nggak heran. justru. Karena ya kita tahu sendiri apalagi anak-anak sekarang kayaknya walaupun mereka masih usia muda tapi lebih ini lebih nggak sih? dewasa. Lebih dewasa nggak sih dari penampilan, dari itu kan fisik. Tapi gue nyaman liatnya gimana dong kak? Iya kan udah gue bilang cowok itu pasti pada pertama fisik dulu. Gitu Lah kan. cewek Tapi emang enggak. Ini bego nih. nggak gitu nih ya. Maksudnya lu lihat nih pertama nih, oh ini cantik gitu ya. Terus lu mau ngedeketin karena lu ngeliat cantiknya doang. Iya. Tapi nanti setelah berjalannya, misalkan lu udah dapetin nih si ceweknya, tapi karena lu udah cantiknya doang, terus nanti kan lu akan makin kenal dia dong. Ternyata Iya. sifat-sifatnya kok nggak cocok sih sama lu, nggak nyambung ngobrolin sama lu gitu kan. Mungkin jadi enggak. Iya, lu pasti akan ada satu perasaan jadi ilfil loh. Ya itulah fungsi harta menolong di situ. Iya, ternyata dia udah nggak cantik. Bisa jadi. Tapi memang itu sih kalau memang lu ternyata ada rezeki nih, walaupun lu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lu cantik, good looking dan lu punya harta dan orang demen sama lu, bisa aja orang. Banyak cuy. Banyak kayak gitu kan. Iya, bisa aja. Jadi yang lu Cuman bilang mungkin tadi, yang ngebedain cewek sama cowok nih. Kalau cewek ngelihat ganteng fix muka doang. iya. Kalau cewek ngelihat cantik, cowok melihat cantik itu tidak hanya di muka, Ya, I know. dari cara Pasti berpakaian juga. Cara berpakaian juga ngaruh. Iya benar-benar. Kayak nggak usah gue perjelas lah ya. Oh berarti lu ini ya kak, bisa dibilang bukan nggak setuju sih, lebih ke tidak menganjurkan untuk demikian gitu ya, menjadi wanita yang demikian. Karena gini sih, nih kalau lu cuma ngandelin good looking doang ya, terus lu bisa Memperoleh istilahnya finansial. Iya, mengget seseorang yang punya jabatan atau Finansial yang baik. lebih tinggi gitu kan. Bisa aja nih, mungkin di awal lu akan dijadikan ratu sama dia karena si laki-laki ini memang ngelihat atau memandang fisik lo gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu, Menua ya. selain menua pasti akan ada perubahan fisik. Terus juga nanti kalau tiba-tiba ada masalah atau mungkin namanya laki-laki kalau cuma mandang fisik nih, dia ngeliat lagi dia lebih wow lagi, Iya. dia bisa berkembang Kesana lagi. Oh, iya. Terus yang ini dia kalau ditinggalin di saat dia udah nggak punya penghasilan, ya kan dia juga pasti udah ditinggalin, mungkin juga udah entah diapakan gitu kan dia kan. Terus dia ditinggalin dengan nggak punya apa-apa gitu. Iya, Gitu. dia nggak punya cukup Nggak bisa keterampilan, survive, iya. keterampilan untuk gue bisa berdiri di kaki gue sendiri Iya gitu kan. gitu. Karena jatuhnya parasit juga. Benar. Makanya kalau untuk lu yang punya karir sendiri nih, walaupun misalkan ternyata ya mungkin lu bisa dikategorikan beruntung untuk puji Tuhan kalau lu dapat pasangan juga yang memang finansialnya baik, walaupun lu juga finansialnya baik, sama-sama bisa pekerja nih. Tapi kalau nanti ya suatu saat emang harus bisa atau gimana, nah lu nggak tergantung nih sama si laki-laki ini karena lu punya penghasilan sendiri. Karena punya penghasilan sendiri dan basicnya juga bisa survive sendiri, Iya, ada keterampilan, gitu. bisa kerja, bisa. Jadi lu nggak akan terlalu terpuruk merasa menderita banget gitu sih. Intinya sih terlalu bergantung sama orang lain tuh nggak baik ya. Nggak benar. Kalau bergantung sama BPJS. Pokoknya bergantungnya sama Tuhan. Oh, sama Tuhan dan ya juga, tapi kan kadang kita juga harus kayak tadi dulu bilang Kak, ada usaha dari kita. Iya benar lah. Ya Tuhan juga nggak mau lah tiba-tiba ngasih kita berdua nih minta kaya dikasih duit mana bisa, pasti ya kita harus kerja usaha dulu gitu. Mindset lu cukup ini ya Kak, maksudnya terbuka. Lu tadi yang lu bilang gue nggak begitu ngurusin yang mungkin ada orang yang cewek yang punya prinsip seperti itu, nggak apa-apa juga. Tapi lu ini maksudnya dalam pikiran yang cukup sehat, lu nggak tergoda gitu. Oh iya itu dia. Soalnya kan lu juga cakep. Enggak, karena itu yang tadi gue bilang, fisik bisa berubah cuy, nggak bisa diituin. Tapi nih kalau kita nih mau punya relationship yang kuat atau bertahan lama, paling penting itu komunikasi. Kalau lu dari awal aja nggak nyambung ngobrol nih, lu bisa basi walaupun lu ngeliat wah ini cantik banget, ini ganteng banget, tapi pasti akan luntur tuh lama-lama, akan berubah jadi males nih gue sama ini, nggak nyambung terus, akhirnya cari yang lain yang lebih nyambung, yang bikin dia nyaman gitu. Karena atau kalau kita udah tua nih, apa coba yang itu emang harta atau kecantikan kan udah keriput semua. Pasti yang terakhir itu yang bisa diandalkan cuma komunikasi, ngobrol aja. Iya jatuhnya juga
ke hati pribadi, karena yang kita cintai untuk jangka waktu yang lama tuh bukan fisik. Iya benar. Seterusnya ada masalah lagi. Benar. Jadi memang harus yang ngobrolnya tuh nyambung satu sama lain. Gitu tanggapannya enak gitu. Jadi ngarah ke percintaan gitu. Oh iya kan. Tadi bahasnya udah karir. Iya dari karir. Ya. Tapi ngaruh juga sih. Iya. Kalau bisa sih karir nggak mengganggu asmara kita. Asmara kita juga nggak ngeganggu karir kita. Bener, harusnya gitu. Iya itu gue setuju banget sih. Karena gue juga kalau misalkan gue mengalami atau di dalam relationship nih, gue tahu misalkan nih ini lagi jam kerja nih. Oh ya. Gue nggak akan maksa untuk dia balas chat gue cepet, atau misalkan kok dia nggak ada kabar sih, belum ada kabarnya, gue tahu dia kerja ngapain, gue tungguin harus itu. Gue itu sih prinsipnya, karena gue sendiri pun gitu. Kalau pas gue memang lagi di jam kerja, gue nggak begitu fast respon pasti, walaupun itu pasangan. Dan gue juga nggak begitu suka kalau gue lagi jam kerja dia nelponin terus atau chat terus, itu gue memang nggak suka. Wujud toleransi juga sih ya, kompromi lah. Kompromi, ada betul, kompromi. betul. Jadi harus ya saling menghargai, namanya juga di jam kerja. Justru aneh nggak sih, nih kita sama-sama pekerja misalkan ya, terus tiba-tiba lu ada yang ada yang apa? Misalkan lu di chat terus, gitu kan, atau nggak lu di telepon terus, tapi aneh gak sih, maksudnya ini di jam kerja lu akan ada kepikiran gak sih, kalau nih orang bisa sih nge-nelfon gue terus atau nge-chat gue terus, emang dia gabut ya, emang dia nggak kerja, atau kerjaan itu dia ngapain sih, males ya. Jadi ada kepikiran kayak gitu. Maksudnya gini, ternyata cukup cuma ngasih perhatian kan juga nggak bener kan. Lu ada waktu untuk perhatian, seperti yang rame-rame teleponan WhatsApp sampai 10 jam, itu juga nggak bener kan. Itu aneh, lu nggak ngapa-ngapain dong, nggak melakukan aktivitas lain kalau cuma itu doang. Iya, karena hidup lu bukan cuma pasangan lu harus punya istilahnya di dalam hidup lu dulu future nih. Iya, lu dulu nih. Dan juga sebelum yang ketemu sama pasangan lu kan punya kehidupan sendiri nih. Jangan sampai saat lu udah bertemu sama pasangan lu, kehidupan lu sendiri jadi jadi cuma berpusat tentang pasangan lu aja, jangan juga. Dan sebenarnya yang kita lakuin dari profesi kita atau profesi dia juga, kan untuk ujung-ujungnya buat bersama juga kan. Iya, benar-benar gitu. Masa mau sama pengangguran? Wah, jangan dong. Kecuali gini nih, kadang pengangguran itu kan banyak faktor ya, Pangeran ya. Waduh, gimana tuh? Misalkan ini nih, sebetulnya dia pekerja keras nih, dia banyak usaha, tapi mungkin ada aja orang yang pas lagi down gak sih posisinya, misalkan dari kantornya goyangan, bukan dari dianya, dari lingkungan gitu, atau dari kantor memang lagi ada goyang atau apa, kan terpaksa mungkin entah kena PHK atau mungkin akhirnya jadi nganggur, atau dia merasa nggak bagus nih finansial di kantor, jadi harusnya dia cari kesempatan lain. Itu kan berarti kan sebelum dia dapat yang lain, misalnya dia pengangguran dong. Tapi itu dia, kita lihat nih pengangguran dia kenapa? Apa benar karena malas, atau sebenarnya dia pekerja keras tapi memang keadaan situasi lingkungan dia nggak mendukung, nggak baik. Itulah bentuk kita sebagai pasangan atau teman dekat dia kasih dukungan di momen-momen seperti itu. Iya, kalau tapi nggak apa-apa teleponan 10 jam tuh nggak apa-apa. Nggak 10 jam juga. Iya, kalau ya maksudnya kan dia lagi terpuruk, Kak. Oh enggak juga, terus gue nggak kerja juga gitu. Jadi gara-gara terpuruk dia, gue ikutan terpuruk di karir juga. Wah, itu namanya sama-sama on. Iya. Enggak lah. Kamu nggak mau nemenin aku dari gitu lah, kalimat gitu. Tapi nggak sampai segitunya lah ya. Kalau misalkan ada nih, misalkan ya, gue sebenarnya belum pernah ada yang nemenin kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang tiba-tiba datang terus dibilang, lu nggak mau nemenin gue dari nol, atau lu mau nggak nemenin gue dari nol, atau lu mau nggak diajak susah, biasanya omongan kayak gitu nggak sih? Itu gue langsung big no. Cuman ini gue lurusin ya. Mungkin itu susunan kalimatnya aja yang salah. Sebenarnya maksud dari kalimat tersebut, pesannya tuh gini, bukan dia ngajak susah. Lu siap nggak kalau misalnya nanti keadaannya bukan gue ngajak, kita nggak tahu dong. Kayak gitu. Iya, kalau dia pertanyaannya kayak gitu, gue pasti lebih memaklumi. Kan bisa makan ganteng, makan cinta. Enggak juga sih. Oh, nggak bisa. Emang lu butuh beras dari mana? Lu beli beras pakai cinta, pakai duit coy. Tapi setiap hari kalau mukanya nggak ganteng. Sebenarnya nih kalau lu punya biaya, nih lu bisa perawatan dong kalau lu punya duit, ya nggak sih gitu kan? Enggak, Kak. Enggak sih. Coba gue tanya ya. Kita sebut nama. Atta Halilintar ganteng nggak? Nah, ini boleh nggak nih masuk konten? Ya boleh. Nggak apa-apa.
Enggak kan? Enggak bagi gue. Enggak, maksudnya ada momen di situ, bukannya meninggikan banget fisik, bukan. Iya, Tapi iya. kalau misalnya ternyata itu adalah bagian yang salah satu yang lebih kelebihan dari, bukan kelebihan sih, salah satu yang bisa kita tunjukin, nggak salah juga kak. Memang nggak salah. Cuman Tapi- jangan terlalu. Tapi maksud gue kalau di awal aja nih dia langsung ngomong kamu gak mau nemenin aku dari nol, padahal belum ada apa-apa, tapi dia belum ada langsung usaha yang lu lihat. betul, jadi kayak oh berarti lo underestimate gue gitu, berarti lo menganggap ini ya lo harus nerima gue apa adanya, padahal belum ada Iya. pressure, belum ada, gue belum bisa ngelihat Iya. progres dia gitu. Maksudnya kalau Gua nggak suka. startnya tuh jangan sampai Langsung ngomong gitu di dulu. minus 3, minimal di 0 gitu ya. Nah, ya gitu. Atau gue jangan langsung ngomong gitu kan, kita juga bisa lihat nggak sih, misalnya nih nggak usah sih kalau menurut gue ya, laki-laki tuh nggak perlu ngomong di awal sama Bahkan nggak usah ngomong sebenarnya. nggak usah ngomong nggak Ah. apa-apa, karena yang Bukti. penting lu ngasih tunjuk aja. Misalnya gue sebagai laki-laki misalkan ke yang mau deketin perempuan ya, atau gue lagi suka ya sama seseorang, ya gue nunjukin aja rasa sayang gue, perhatian gue ke dia, tapi gue tetap jujur, gue bilang apa adanya gue, keadaan gue lagi gini sebenarnya, tapi terserah sih kamu masih mau menerima aku yang begini, tapi kalau memang enggak ya terserah kamu gitu loh. Nah justru kalau lu ngomong gitu itu bisa bikin cewek tuh makin lebih ngelihat lu tuh bernilai gitu, Bernilai. dewasa gitu. Iya. Gua. Artinya nggak langsung pasrah. Aduh, Oh, gimana iya, nih gua oh, nih betul. gitu. Nggak gitu ya. Oh, Kalau benar. udah pasar itu gue no gitu. Benar-benar. Tapi gini, baik lagi kak, kita jangan terlalu mengpukul rata gitu. Contohnya gini, maksudnya kebanyakan cowok langsung bilang gitu. Kan kasus seperti itu juga ada terjadi di cewek sebenarnya. Iya dong. Betul. Kalau menurut gua ada. Maksudnya dia misalnya cewek. Aku tuh sekarang lagi sulit banget ya, maksudnya gitu. Ada aja di momen nggak bisa ini loh kak, nggak bisa dipukul rata. Menurut lu kayak gitu semua cowok nggak? Oke. Gue yakin Iya, ada memang case sih. juga di cewek gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi cewek ada kayak gitu. Mungkin maksudnya biar lu jangan berekspektasi lebih sama gue karena keadaan gue seperti sebenarnya kayak gitu. Kalau gue sih basicnya gini kak, menurut gue lebih ke seberapa tangguh aja sih Siapanya nih? yang calon kita. Oke. Jadi maksudnya jangan kayak semua harus diuji dengan susah, enggak. Semua harus diuji dengan keuletan. Iya Ya. benar. Selama dia masih, gue struggle dengan finansial gue yang segini, tapi ada nih gitu. Iya benar. Karena ketika diduetin sama orang yang sama, yang punya power atau visioner lah, dia cukup Iya, iya. dia cukup punya etos yang tinggi. Kalau ini berdua ketemu, wah langsung jadi Raffi Ahmad Nagita Slavina. Wow. Iya, Iya itu sih, kan dari bisa, kerjasama bisa. bersama kan. Benar-benar. Iya itu benar-benar. Emang lu rela kalau misalnya lu udah secapek ini, dia di sini? Oh iya Enggak lah, kan? Enggak. Gue juga pengennya dia juga punya usaha lah, jangan. Iya, kurang gitu. karena seperti lirik Tulus kan, jangan cintai aku apa adanya. Iya benar, itu gue setuju banget. Makanya gue bilang itu tuh lu walaupun lu secinta-cintanya sama pasangan lu, tapi lu lihat nih pasangan lu punya kekurangan atau kesalahan, ya lu memang gak harus langsung lu kok gini nggak harus, tapi lu bisa komunikasiin itu, misalnya gue sebenarnya kurang suka sih kalau lu gini, soalnya gini kasih alasannya yang relevan gitu, jadi biar dia bisa terima. Jadi jangan ngeiyahin kesalahan si cowok lu Iya. cinta-cinta banget, jangan itu. Ya maksudnya ini juga yang kita omongin tentang yang tadi itu, artinya bahwa memang untuk mengarah ke suatu keniscayaan bersama lama kan. Iya, berarti akan banyak kompleks lagi nanti masalah-masalah yang datang. Benar. Dan sebenarnya ada satu poin sih. Apa tuh? Jadi tuh kan tadi masalah tentang kalau finansial cowok nih ya lebih rendah lah, atau mungkin dari nol lah dari dibanding si cewek gitu kan. Ada satu hal, misalkan lu di awal atau mungkin lu saat lagi masa relationship sama si cowok ini, di saat si cowok ini lagi di bawah, lagi terpuruk, lagi nol lah bisa dikatakan itu. Nah lu bisa lihat juga nih sebagai cewek, lu bisa lihat nih cara dia menyikapi keadaan terpuruknya itu gimana. Oke. Itu bisa jadi gambaran lu, karena gini Cocok nih. apa enggak dia ya? Iya, karena gini nih, kadang kita kan nggak bisa nilai orang di saat orang itu lagi happy, Iya. bahagia, hidupnya Senyum penuh mulu dengan- pasti, ketawa terus. Makanya kita nggak bisa tahu nih, tiba-tiba kalau dia lagi dihadapin sama masalah, beban, lu nyikapinnya gimana kan? Kalau kita nih dari awal ketemu dia, terus kita mulai relationship sama dia di keadaan yang baik-baik aja, di keadaan yang aman, tiba-tiba nih lu jadi nih sama dia. Di pertengahan jadi ternyata dia ngalamin masalah, terpuruk ke bawah. Bunuh diri? Nah, enggak. Oh, enggak. Siapa tahu nih kan ada orang yang mungkin main kekerasan karena sebenarnya Oh, iya. dia bukannya mau apa sih namanya
maksudnya mau melakukan tindakan kekerasan itu kepada pasangannya, tapi karena dia stres. keadaan. Iya, dia stres sama kerjaannya, dia jadi terpuruk, down. nggak cukup kuat gitu ya. Iya betul, jadi akhirnya dia menyikapinya dengan cara yang salah, jadi marah-marah atau apa, kan lu baru ngelihat Sisi sebenarnya. tapi sudah terlanjur jadi kan Oh, agak susah. oke. Jadi tuh poin menurut gua ada poin poin beruntungnya nih kalau lu sebelum jadi sama dia, misalnya masih di masa pacaran, tapi udah di saat ngelihat cowok lu itu di keadaan Situasi, bawah. ya, Kita bisa lihat nih cara dia seberapa ngadepin situasi tahan gitu ya gimana. dengan Iya. tekanan yang ada. Kalau kita lihat cara dia menyikapinya dewasa, dia nggak jadi marah-marah atau gimana, dan dia tetap mau berjuang, berusaha keras, oh, berarti lu bisa dapat poin. Oh, berarti nanti justru lu akan senang kalau misalnya lu lihat di posisi di terpuruk, tiba-tiba nanti udah ini jadi malah jadi makin bangkit, semangat, usaha dia keras, jadi makin makan lah istilah gitu kan. Lu ya sendiri akan bangga dan akan merasa bersyukur gitu. Iya, gue juga setuju sih Kak. Gini loh, seberapa kuat orang ngadepin tekanan itu juga berpengaruh gini. Karena kan berpengaruh untuk dia tetap bisa di posisi yang lebih baik. Contohnya gini, ada quotes kan yang bilang ngedapetin tuh gampang, Yes. pertahanin yang susah. Ketika lu lagi miskin, pas jadi kaya tuh gampang. Benar. Ternyata lu nggak cukup tangguh, lu bakal turun lagi. Tapi kalau lu tangguh, lu dapet sosok itu, pasti di sini terus kita bahkan jauh untuk mundur ke fase yang kemunduran tuh. Iya benar banget, tuh setuju sama itu. Kayak gitu. Makanya itu dia, kalau misalkan kita juga pengen tahu hal negatif dari pasangan kita atau pokoknya yang terburuknya banget, ya lu lihat di situasi dia cara menghadapi masalah tekanan itu sih. Ya juga kalau dalam keadaan senang, dalam keadaan tanpa tekanan, jatuhnya memang bukan manipulatif ya, bukan. Cuman maksudnya ya semua baik-baik aja. Iya benar. Lu Tidak nggak tahu. iya ya, kita tidak tahu. Kelihatan. Maksudnya harus ada di dua fase ya Kak. Fase yang baik, lagi baik banget dia gimana, apakah juga terlalu over? Bisa jadi Bener. ada juga orang yang lebih tinggi banget, over banget, bener, ya kan? Nah, atau dia di posisi yang kurang dan dia cukup tahan di situ. Iya benar. Kayak gitu. Itu sih yang bisa bikin hubungan lu jadi langgeng gitu kalau Ya. lu udah tahu satu sama lain posisi terburuknya itu gimana. Menyatukan pikiran dua orang Itu sulit. Iya benar. bahkan mustahil menurut gua. Cuman ya itu balik lagi Kak, ke yang tadi kita bilang, ada kompromi. Iya benar. Iya. Komitmen juga Komitmen sih. juga. Karena kalau dengar-dengar nih dari orang yang udah menikah gitu. Kalau disamain nggak bakal sama kan? Iya, dan mereka bilang kadang tuh nanti makin lama lu berhubungan sama seseorang, mungkin cinta itu akan hilang. Iya. Yang tersisa cuma komitmen. Gimana lu tetap bisa bertahan bersama orang yang mungkin lagi sudah nggak lu cintai lagi, tapi lu tetap mau bersama dengan dia gitu. Iya, sebenarnya sih kalau kasus yang kayak gitu sih Kak, memang lebih validnya kita ngambil di relationship yang sudah memang Matang. bersama gitu ya, sudah menikah atau lain-lain. Tapi kisi-kisi atau contoh ringannya itu di persahabatan sebenarnya terjadi juga. Setuju iya. Kak? Iya, Iya, itu kelihatan betul, juga benar. sebenarnya konsep yang kayak gitu. Jadi ketika Lu punya ada pengalaman? gue ya ini mungkin pengalaman gue juga. Gue cukup orang yang tidak terlalu nyaman untuk nongkrong ya. Gue nggak suka. Gitu. Oke. Ya jadi yang tadi kita bilang Kak, mungkin kalau posisinya senang-senang aja semuanya ya nggak kelihatan. Iya benar. Nggak kelihatan. Nah di posisi gue memang, aduh gue nggak bisa bro. Ternyata nanti akan sendirinya akan terdegradasi nih, beberapa mundur. Iya, mundur. benar. Ya gitu. Akan kefilter dengan Sendirinya. Gitu ya. Benar-benar. Dan memang kita nggak bisa paksain orang untuk konsepnya sama kayak Iya, kita, benar. kan gitu. Atau kita memaksakan konsep kita ke Oh iya, nggak benar. jelas nggak bisa. Walaupun dibilang sahabat, tapi itu nggak bisa itu namanya kalau Iya. pemikiran prinsip. benar-benar. Karena kita juga walaupun sahabat nih pasti kan ada beda-bedanya dong. Ada yang extrovert, ada yang introvert gitu kan. Ada yang misalkan yang sahabat kita lagi ada masalah, tapi karena dia introvert, dia nggak suka nunjukin dia punya Masalahnya. masalah ke orang, padahal dia lagi terpuruk misalkan. Tapi kita sebagai sahabat ya nggak apa-apa, kita tungguin aja sampai dia mau cerita sendiri. Jangan kita Paksa. Lu ngapain sih? Kok lu nggak nganggap gue sahabat? Bener-bener. Lu kalau nggak cerita sama gue, jangan. Bener Justru sih. kayak gitu malah bikin dia makin keganggu. Iya. Jadi jangan, mending tunggu sampai dia mau cerita sama lu. Mengerti orang lain dan mengerti diri sendiri juga. Benar-benar. Benar banget. Luar biasa ngobrol sama Kak Oli nih. Terus kalau balik lagi tadi soal wanita karir nih, Oh, iya. bahas nih. Kenapa tuh? Nah kalau kan tadi gue udah menyebutkan pandangan gue tentang wanita karir. Oke. Kalau dari lo sendiri, menurut lo nih kayak harusnya nih peran perempuan itu
sebaiknya gimana sih, apalagi kalau misalkan ntar lu kalau udah punya rumah tangga lu lebih suka nih atau memang ya enggak maksudnya milih cewek juga seperti apa gitu, maksudnya memang yang dia punya karir atau mendingan ya udah lu gue lebih suka dia ngurus gua di rumah, ngurus anak-anak gua gitu-gitu, karena urusan kerja mending gua aja gitu. Gimana? Kalau gua mungkin mengawalinya gini, alangkah lebih baik kalau dia memang mampu untuk dirinya sendiri atau luar biasa lagi untuk keluarganya tuh, itu gokil tuh. Ya, alangkah lebih baik kalau dia bisa mengatasi situasi itu. Tapi pun kalau misalnya nggak bisa, ya laki-laki memang dasarnya, basicnya untuk nge-backup perempuan. Ya, karena bareng-bareng kan. Ya, tapi baik lagi, dukungan dari si sejoli kita ini memang harus jor-joran. Ngerti nggak sih lu? Karena kasarnya gini deh, gue udah nge-backup lu cuy. Ternyata lu ya nggak sepenuhnya dukung gue, kan itu ada logika di sana yang kita pakai. Kayak gitu, bahwa apakah cukup worth it atau enggak, kan kayak gitu. Buat gue kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada wanita-wanita yang tadi kita udah bilang sebelum-sebelumnya, ada yang menjadi simpanan atau pokoknya bertahan kehidupannya dari orang lain, dia ini ngelendot gitu, gue di sini ya gitu. Pokoknya dia ketergantungan. Dia bergantung kepada orang lain sih. Gue mengharapkan sih enggak. Gue nggak mengamini itu. Gue nggak setuju sama itu. Jadi lu setuju kalau misalkan ada support juga dari pasangan lu gitu. Tapi baik lagi, kalau misalnya ternyata gini loh kak, kalau misalnya ternyata kemampuan gue atau kemampuan si cowok itu cukup luar biasa, ternyata sih dia memang udah mapan, bisa mapan gokil, ternyata memang si sejolinya ini ya bukan rendah lah, maksudnya tidak cukup mempunyai kualitas yang power yang wah, gue nggak apa-apa sih. Dan menurut gue, menurut gue itu sah. Baik lagi, walaupun nggak ngapa-ngapainnya ada tanggung jawabnya. Ya gue nggak tahu apakah tanggung jawab dari dalam bersikap, tanggung jawab dalam mendukung, ya itu adalah. Berarti gini sih sebenarnya tuh, lu akan siap dong kalau misalkan nih ketemu atau punya pasangan gitu kan, lu berarti harus punya siap dong dia nih perempuannya, kalau lu menerima dia sebagai wanita karir nih ya. Menerima lah, kita siapa yang nolak wanita karir anjir? Nih soalnya kayak gini nih, lu tahu keadaan dia wanita karir udah pasti dia nggak bisa full di rumah, dia nggak bisa benar-benar ngelayanin lu full, dan nggak bisa waktu bersama, ada waktu yang dibagi lah. Iya, dia nggak bisa full jagain anak-anak atau ngurusin rumah tangga, nyapu atau masak. Nah, lu akan menerima hal itu atau enggak? Karena kalau lu menerima wanita karir, lu berarti harus menerima kekurangan dia di waktu untuk menemani anak-anak atau ngurus rumah tangga dan lain-lain. Tapi kalau lu menerimanya, kalau lu lebih sukanya dia bukan wanita karir lah, maksudnya benar-benar bisa, ya anak lu pengennya diurus sama istri, pasangan lu gitu kan. Terus juga rumah tangga dan keperluannya masak, lu pengen nih dimasakin istri aja terus kan. Udah pasti dia akan susah kalau berkarir, karena pasti bukan berarti nggak bisa loh. Iya, kesulitan mungkin. Pasti sulit untuk membagi, paling istilahnya mungkin hanya all shop gitu-gitu. Tapi itu pun nggak semuanya orang kan jago di bidang marketing. Itu sih, jadi apakah lu akan menerimanya misalkan gitu loh, kalau kekurangannya itu loh gitu. Ya itu kalau dari kekurangannya tadi, balik lagi kuncinya tadi kompromi tadi kan. Ya, benar. Seberapa segini oke nih gitu. Ya memang kalau 100% ya nggak bisa loh. Karena toh lu biaya hidup dia atau mungkin ya dia kan dibayar. Maksudnya ada tanggung jawab yang harus dilakukan di luar kita. Kayak gitu. Ya itu balik lagi ke kompromi. Kayak ya udah untuk minggu ini nggak apa-apa. Ya udah untuk ini nggak apa-apa. Iya, sama kayak tadi yang lu bilang Kak, kalau komunikasi ya ini lagi nggak bisa, ini lagi bisa gitu. Yang tadi lu bilang kan katanya siapa sih nggak menerima wanita karir? Ternyata banyak loh yang kayak gitu. Maksudnya mereka tuh lebih suka ya istri lo yang harus layanin. Nah ini gue jawab. Gitu. Mungkin cowok yang ngomong kayak gitu memang punya kualitas yang begini, benar nggak? Kalau nggak semuanya berarti kurang ajar Anda kurang ajar. Itu dia. Karena kalau gue pribadi gue tetap pengen karir kan, walaupun misalkan gue nanti udah berumah tangga atau punya anak, gue tetap pengen ngurusin anak gue, ngelayanin suami gue, tapi tetap bisa berkarir. Karena selain yang gue lebih percaya aja sih gue ngurus anak-anak sama gue sendiri gitu dibanding orang lain. Selain itu ya nggak dipungkirin dong, namanya perempuan pasti butuh yang namanya perawatan skincare, body care, hair care, apa segala macam. Ribet sekali. Dan kalau lu mengharapkan cuma dari gaji suami,
ya mending kalau suami lu seperti Ya makanya tadi gue bilang kan, kalau gitu misalnya kan. memang si cowok itu mampu kan, Mapan, lu sebenarnya nggak ada masalah harusnya. Semuanya Iya. bisa di backup. Bener. Gokil nggak tuh? benar Heeh. tapi kalau kita udah sadar sendiri kemampuan calon kita Iya, untuk ya itu pasangan tadi kita makanya gue itu, bilang kalau ada cowok yang tadi bilang kayak gitu ternyata tidak baik Itu juga kurang finansialnya, ajar. kurang ajar lah. bener-bener Fix. tapi tetap sih maksud gua kayak si Nagita aja tetap nih dia kan tetap berkarir walaupun Raffi juga udah kaya kan Dia nggak Iya. berkarir kak, jatuhnya tuh iseng, dah. iya sih dia nggak bantu Biar ada kegiatan. Bener-bener. Tapi Gitu. sebenarnya kalau ada juga yang kayak gitu, misalnya kita udah punya nih pasangan yang mapan banget gitu Ya. kan, tapi lu tetap mau berkarir, gue lebih suka gitu. Ya kita nggak tahu suatu saat nanti gimana kan ke depannya. ya. Tiba-tiba kalau Jalan misalkan- tidak selalu mulus. Yes, kalau tiba-tiba udah berputar jadi si karir suaminya ke bawah, Iya. terus lu baru juga nggak ada karir, Iya, kelabakan. susah. Gini, aduh aku harus ngapain gitu kan. Besok nggak tahu makan apa. Iya gitu kan. benar-benar. Jadi masih Makan stay cinta up sama gitu. ganteng tadi. Aduh, itu susah sih. Oh gitu. Udah gue bilang beli beras nggak bisa pakai cinta, pakai duit. Oh iya. Gitu. Ya. Oke. Menarik sekali obrolan sama Kak Olin. Seru banget. Tapi Berarti- sudah ada dapatnya. Apa? Udah dapat nih yang lu Dapat yang pengen gua kutip, yang pengen gua cermatin tuh udah ada. Banyak, justru banyak banget mantap lah. dari yang tadi kita omongin. Ternyata ya itulah ya, mungkin kalau gua rangkum ada harus berkompromi, Yes. ada harus berusaha, Benar. ya kan? Ada juga harus artinya mengerti ya kak, Mengerti saling Mengerti. mengerti. ya mengerti kalau tidak bisa, kalau ini ya. Benar. Ya mungkin segitu dulu. Oke. Sama Kak Olin seru banget. Yeay. Lain kali nanti ngobrol lagi sama Kak Olin, seru banget. Dan ini beneran Kak, ini gokil. Pertama kali pakai beginian gua. Lebih resmi Iya, gitu. terus dulu ya lebih niat lah Iya, jatuhnya. niat, Ya. benar. Karena memang gua menghargainya dari apa yang kita omongin gitu loh. Oh. Gua mungkin bisa dibilang mengesampingkan yang aspek-aspek lain. Karena omongan kita, obrolan kita ini yang menurut gua itu yang gua perlu. Ya benar. Kenapa direkam? Ya memang biasa apa-apa kan direkam gitu. Ya mungkin thank you buat Kak Olin. Thank you. Pangeran. Jangan kapok-kapok ngobrol sama Pangeran. Oke. See you guys. Bye. See you.